Iya, semua percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Coba bilang dulu. Aku percaya kepada Yesus. Iya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah iman. Nanti kalau ada tahan uji, katakan Amin. Tahan uji. Amin. Belum semangat. Tahan uji. Amin. Itu dong. Harus semangat anak-anak supaya iblis lari. Iblis pernah nampak atau tidak? Gak nampak, tapi bisa kelihatan dari kamu dipakai jadi bandel, main-main, tidak nyanyi, tidak berdoa. Ketahuan, dia dipakai iblis. Makanya jangan mau, harus semangat. Seperti Tuhan Yesus yang tetap semangat melakukan perintah Allah Bapa di sorga. Anak-anak, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Nah, Yesus saja waktu dia datang ke dunia, ya kan? Dia diuji. Amin. Tahu diuji? No. Tahu diuji? Siapa di sini pernah ujian di sekolahnya? Ujian loh, nenek-nenekan kelas. Kalau sudah lulus diuji, naik kelas berapa? Ada yang SD kelas 1, ada yang kelas 2, ya kan? Nah, kalau dia sudah diuji, dia naik kelas, dia berarti lulus dan dia tahan uji. Amin. Amin ya. Tahan uji ada amin loh. Iya. Nah, Yesus pun juga begitu. Waktu dia datang ke dunia ini, dia juga diuji anak-anak. Dia diuji pelayanannya. Dia benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia memberitakan tentang kerajaan surga. Dia memberitakan jalan kebenaran. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia mengusir setan. Ya kan? Tuhan Yesus benar-benar melakukan, tetapi dia diuji. Amin. Dia benar-benar tahan uji dan dia diuji waktu dia mati di atas kayu salib. Lulus nggak Tuhan Yesus? Lulus nggak Tuhan Yesus? Lulus. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang waktu diuji kita lulus, sama seperti anak-anak waktu SD kelas 1 diuji sama gurunya, ya kan? Ujian. Nah, dia lulus, ya kan? Langsung naik kelas 2. Sama seperti itu juga loh anak-anak. Demikian juga kita anak Tuhan yang percaya kepada Yesus harus tahan uji. Walaupun ada yang mengejekmu, walaupun ada yang mencacimu, walaupun ada yang menghinamu, ya kan, itu adalah uji. Ujian tidak itu? Itu ujian. Kalau kita bisa menghadapinya, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi imanmu, kamu katakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu jangan malu menyebut aku pengikut Yesus. Jangan malu, ya kan? Aku kelas 2, nggak malu. Ya kan? Walaupun teman-temannya kelas 3, kelas 4, nggak malu. Kelas 3. Ya kan? Jadi kita pun orang Kristen jangan malu. Aku orang Kristen. Aku percaya Yesus. Walaupun aku sedang diuji. Tiba-tiba temanku mengejekku, menghinaku, merayuku. Gak usah pergi ibadah. Ngapain cari Tuhan? Gak usah cari Tuhan. Ikut aja sama kami main-main. Gak usah. Itu adalah ujian. Amin. Tapi kalau anak Tuhan yang percaya Yesus sudah tahu jawabannya, itu adalah jalan menuju dosa, tidak dilakukan. Sama seperti waktu ujian. Jawabannya salah. Apakah kamu silang atau lingkari? Lingkari. Kalau jawabannya salah, betul dia. Kalau jawabannya salah, ngapain dilingkari? Ya kan? Ngapain disilang, ditandai? Nggak perlu. Yang dipilih jawaban yang benar. Sama juga dengan kamu, anak-anak. Kalau ada temanmu mengejek, seperti kemarin katanya dia diejek sama kawannya, ya kan? Jangan langsung mundur, jangan langsung menyerah, jangan langsung cengeng.
cemen. Cepat menyerah, besok-besok nggak PA lagi dia. Jangan begitu, itu cemen. Itu berarti imannya benar-benar belum tahan uji. Kita harus tahan uji. Karena Yesus sudah teruji di atas kayu salib. Ada loh di Alkitab, dia tahan uji. Dia tahan uji loh. Dia waktu itu benar-benar suka beribadah. Dia suka memberi korban persembahan, korban syukur. Ngasih kolektenya nggak main-main loh. Dia ngasih kolektenya bagus sama Tuhan. Ya kan? Dia selalu datang beribadah dengan setia. Baik di gereja, baik di PA. Dia senang beribadah. Dia senang memuji Tuhan. Dia senang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Siapa di sini yang pernah melakukan firman Tuhan? Anak-anak harus melakukan firman Tuhan. Kalau dikatakan mengampuni, kalau kata Tuhan Yesus mengasihi, mengasihi. Kalau kata Tuhan tolong, bantu, jangan mengejek, kita haruslah lakukan. Itulah firman Tuhan. Nah, waktu itu tiba-tiba dia diuji. Dia langsung mengalami malapetaka. Hartanya hilang, anaknya mati, meninggal anaknya. Semua ternak-ternaknya dirampak semua orang. Tiba-tiba istrinya pun meninggalkan dia. Dibilang gini, percuma kau beribadah, percuma kau datang ibadah kau. Tengok itu Tuhanmu sudah membuatmu celaka. Anakmu mati, hartamu semuanya hilang. Apalagi aku, sekarang aku pergi ke rumah mamaku, kata istrinya. Kutuk aja Tuhanmu itu, katanya gitu. Wih, ngeri nggak? Jahat nggak mulutnya? Jahat. Makanya kalau kita tahu yang benar tak perlu didengar, tak perlu dilakukan. Yang salah nggak perlu dilakukan. Kita harus setia. Seperti orang ini setia. Waktu dia ditinggalkan istrinya, hancur hartanya, hancur semuanya, anaknya meninggal, 10-nya meninggal. Dia tetap setia. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap beribadah. Anak-anak, bayangkan. Luar biasa nggak imannya? Tahan uji. Nah, bukan hanya itu. Udah istrinya pergi, hartanya nggak ada, anaknya nggak ada, hilang lenyap, ya kan? Tiba-tiba dia punya sahabat 3 orang. Sahabatnya 3 orang pun mengejek dia. Siapa di sini punya teman suka mengejek, suka menghina, merendahkan kita? Terus kalau ada kesalahan gak usah cakapi dia. Terus ngajak yang lain, gak usah cakapi dia. Ayo kita rame-rame, gak usah cakapi dia. Itu jahat loh. Jahat mulutnya, jahat hatinya. Ya kan? 3 sahabatnya pun demikian. Yuk kita gak usah kawan dengan dia. Dia itu orang berdosa, katanya gitu. Dia itu orang berdosa, padahal dia diuji Tuhan. Nah, akhirnya karena dia setia, bayangkan anak-anak, karena dia setia. Coba dulu sambil berpikir, tebak dulu siapa ini tokohnya. Siapa yang tahu tokohnya ini? Nanti tante kasih snack, double snacknya. Nah, akhirnya tokohnya ini, orang ini nggak mau mendengarkan mereka yang mengejek, yang meninggalkan. Nggak mau melihat kondisi dia yang sudah hancur. Udah temannya mengejek, dia kena sakit penyakit. Sakitnya sakit borok, bisul-bisul di badannya dari rambut sampai ke ujung kaki. Orang melihat dia seperti kena tulah, kena dosa. Padahal dia sedang diuji. Makanya anak-anak jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Kata Tuhan, setialah, beribadahlah, cari Tuhan. Katanya ya kan, kita harus setia. Jangan dengar apa kata orang. Kadang orang juga mulutnya jahat. Ya kan? Nah, waktu itu
dia kena penyakit sampai anjing menjilat-jilat boroknya, sampai anjing menjilat-jilat bisulnya. Bayangkan, ngeri gak hidupnya? Ngeri kan? Udah hartanya hilang, anaknya mati, istrinya meninggalkannya, teman-temannya mengejek-ngejek dia, kena penyakit lagi, ya kan? Ngeri gak? Iya, kalau si Pelis lihat dia pasti sudah menangis. Kasihan dia. Kita doakan dia. Ayo kita doakan. Itu baru bagus ya kan? Melihat yang menderita didoakan. Ini enggak. Ada orang melihat menderita malah ketawa-ketawa dia. Bagus kau katanya gitu. Jangan begitu ya. Itu jahat. Jangan begitu. Anak Tuhan harus tahan uji. Nah, waktu itu toko itu karena dia tahan uji. Bagaimana aminnya? Karena dia tahan uji, karena dia lulus, akhirnya Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Hartanya kembali 2 kali lipat, anak-anaknya ada lagi 10 cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sahabatnya kembali lagi mengasihi dia, dan tubuhnya seperti anak bayi lagi, udah gak ada lagi borok sama bisul-bisulnya. Karena Tuhan memberkati dia, karena Tuhan melihat imannya mana aminnya? Karena Tuhan melihat imannya teruji. Siapa di sini yang mau imannya tahan uji? Amin. Iya, semua pasti mau. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, apapun itu, sakit hati atau apapun itu, ya, kita tetap setia kepada Tuhan ya. Kita tetap setia beribadah. Kita tetap setia ikut PA. Iya, demikian firman Tuhan.